A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Ikhwani at-talabah, al-faslu tsani tamhidi rahimakumullah. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya. Dan semoga antum selalu semangat untuk menerima pelajaran-pelajaran yang akan diberikan. Ikhwani at-talabah, hari ini kita akan belajar atau flashback tentang pelajaran-pelajaran yang telah lalu, dan ini merupakan kisi-kisi untuk imtihan akhlak, untuk ujian akhlak yang akan antum kerjakan. Jadi dimohon perhatiannya pada hari ini agar antum bisa mengerjakan dengan baik. Thayyib. Yang pertama, ilmu merupakan pintu gerbang menuju Tuhan. Ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh manusia? Ini adalah pembahasan awal yang telah kita bahas bersama tentang ilmu, tentang jalan menuju Allah. Ilmu kita katakan merupakan gerbang menuju Allah. Jadi tanpa ilmu susah untuk manusia menuju Tuhan. Lalu ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh manusia? Yaitu 3, ikhwan. Syariat atau ilmu fikih. Yang kedua, tarekat atau ilmu akhlak. Dan yang ketiga, hakikat atau ilmu tauhid. Nah, 3 ilmu ini yang wajib dipelajari oleh setiap manusia. Lalu kemudian masuk kepada taubat. Kita katakan taubat merupakan langkah pertama menuju Tuhan. Setelah kita mengetahui tentang ilmu, setelah kita mempelajari dan mempraktekkan 3 ilmu tersebut, kemudian taubat. Langkah pertama menuju Tuhan. Apa saja syarat-syarat diterimanya taubat? Syarat-syarat diterimanya taubat ada 3. Yang pertama, an-nadam atau penyesalan. Harus menyesal. Orang yang ingin bertaubat, dia harus menyesali perbuatan-perbuatan maksiatnya. Jika dia tidak menyesalinya, maka tidak dinamakan taubat. Itu yang pertama, penyesalan. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan maksiat itu kembali, atau tarku, namanya at-tarku, meninggalkan kemaksiatan. Itu syaratnya. Dan yang ketiga, al-azm atau tekad untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosanya. Artinya dia tekad dalam hati tidak mengulangi lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Nah, itu adalah 3 syarat diterimanya taubat. Selanjutnya, jalan menuju Tuhan penuh rintangan. Setelah ilmu dan taubat, kita akan mendapat rintangan-rintangan. Yang pertama, cinta dunia atau hubbud dunia. Mengapa hubbud dunia atau cinta dunia menjadi penghalang kita menuju Tuhan? Jawabannya, hubbud dunia ini tidak ada masalah dunia ini. Karena dunia juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi masalah adalah cinta kita kepada dunia, atau ta'alluq bid dunia, atau punya ikatan dengan dunia. Artinya hati kita terikat oleh dunia. Nah, itu yang menjadikan penghalang kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Thayyib. Mengapa cinta dunia menjadi penghalang? Karena ta'aluk kita atau
ikatan kita kepada dunia. Dan Rasulullah pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia adalah puncak dari segala kesalahan. Maka dari itu, cinta dunia itu penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang bahayanya cinta dunia, lalu apa obat dari penghalang, yaitu cinta dunia itu? Obat dari cinta dunia kita telah bahas bersama, yaitu satu sifat namanya zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak memiliki ikatan pada dunia, atau zuhud itu sifat meninggalkan ikatan kita pada dunia. Tangan kita, diri kita boleh saja kaya raya, akan tapi jangan sampai hati kita tertawan oleh dunia. Itu yang disebut dengan zuhud. Lalu rintangan selanjutnya adalah hubbul manzilah atau gila penghormatan. Mengapa hubbu manzilah menjadi penghalang manusia menuju kesempurnaan? Jawabannya, karena orang yang memiliki sifat hubbu manzilah, dia akan beribadah atau berbuat amal atau berbuat baik bukan atas keridhaan Allah, tapi atas keridhaan manusia. Jadi dia akan ibadah, dia akan sholat, dia akan sodakoh atau apapun itu, tujuannya bukan untuk Allah, tapi tujuannya untuk manusia. Nah, inilah yang menjadi penghalang manusia menuju kesempurnaan. Karena dia tidak akan sempurna jika dia ingin dilihat oleh manusia. Orang akan menjadi sempurna jika dilihat atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa obat dari hubbu manzilah? Cara menanggulangi atau obat dari hubbu manzilah telah kita bahas bersama, yaitu yang dinamakan al-uzlah atau khalwat, yaitu menyendiri. Menyendiri, tidak berkumpul dengan manusia, itu adalah obatnya. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu, yaitu al-uzlah juz'i. Karena di zaman kita sudah susah melakukan al-uzlah kulli atau selama 24 jam atau lebih. Maka dari itu kita butuh menyisihkan waktu kita beberapa menit. Kita tanpa ada yang melihat, hanya Allah yang tahu ketika kita bermunajat. Jadi tidak perlu dilihat oleh manusia. Itu adalah obat dari hubbu manzilah agar kita menyadari. Rintangan selanjutnya setelah hubbud dunia dan hubbul manzilah adalah syaitan. Mengapa syaitan menjadi penghalang manusia menuju kesempurnaan? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabari bahwasannya syaitan adalah musuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwa. Karena setan adalah musuh kita. Kedua, setan tugasnya memang menyesatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Setan bersumpah, demi keagunganmu ya Allah, sungguh pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Karena tugas setan adalah menyesatkan kita, maka dia menjadi penghalang. Yang ketiga, setan adalah musuh yang mampu melihat kita, tapi kita tidak mampu melihat dia. Itu merupakan musuh yang susah dilawan. Dan yang keempat, setan memiliki mata-mata di setiap diri manusia, yaitu hawa nafsu. Dan yang kelima, setan memiliki senjata ampuh untuk menyesatkan manusia yang disebut dengan was-was. Nah, was-was ini adalah cara-cara setan untuk menyesatkan manusia. 5 sebab mengapa setan menjadi penghalang manusia menuju ke kesempurnaan. Toyib. Lalu, apa saja gangguan-gangguan setan? Apa saja waswasatu syaitan ini, senjata utama setan ini? Yang pertama, mengajak kita untuk meninggalkan ibadah jika setan tidak mampu. Yang kedua, yaitu dengan cara taswif
atau mencoba untuk membisiki kita agar menunda-nunda amal ibadah, untuk menunda-nunda perbuatan baik, untuk menunda-nunda taubat. Dan yang ketiga, jika setan gagal, yang ketiga yaitu tasri' atau menyuruh manusia bercepat-cepat untuk beribadah, sehingga ibadah yang dilakukan manusia hanya cepat dan banyak saja tanpa ada makna. Dan yang keempat yaitu dengan menimbulkan riya dalam diri manusia agar manusia bangga pada dirinya. Yang kelima yaitu menumbuhkan ujub pada diri manusia atau takabur atau sombong agar manusia merendahkan orang lain. Dan yang keenam, dia akan muncul dengan falsafah, dengan filsafat, dengan mencoba untuk menyesatkan manusia melalui logika. Naam, itu adalah gangguan-gangguan syaitan. Dan terakhir, apakah obat agar kita terhindar dari gangguan syaitan? Karena gangguan syaitan itu amat sangat banyak dan susah. Yang pertama, obatnya atau cara menanggulanginya yaitu minta pertolongan kepada yang punya syaitan, kepada penciptanya syaitan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ta'wiz atau ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengetahui cara-cara menanggulanginya dari waswas syaitan. Contohnya kita tidak dilarang setan untuk tidak beribadah, untuk beribadah. Kita akan jawab dengan cara apa? Allah yang menyuruh kita beribadah. Jika gangguan yang kedua yaitu taswif tadi, menunda-nunda, kita akan jawab siapa yang menjamin umur kita. Jika disuruh bercepat-cepat, kita akan jawab Allah lebih suka ibadah yang sedikit tapi bermakna daripada ibadah yang banyak tapi tanpa makna. Dan yang keempat, jika setan menyuruh kita untuk riya, kita akan berkata, aku mau ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, contohnya gangguan setan yang kelima, dengan cara ujub, kita harus selalu tawadhu karena ujub adalah ridanya Allah, pakainya Tuhan. Dan yang keenam, jika kita dilakukan dengan filsafat, kita akan jawab juga dengan filsafat, dengan logika. Walaupun seperti apapun setan berusaha menghalangi kita dengan ibadah, dengan filsafat, kita akan jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh saya beribadah, maka saya harus beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh saya berakhlak, maka saya harus berakhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh saya untuk bertauhid, maka saya harus bertauhid. Itu yang kedua, yaitu dengan mengetahui cara-cara penanggulangan waswas syaitan tadi. Yang pertama itu dengan bacaan ta'wiz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua dengan mengetahui obat-obatnya. Dan yang ketiga, meminta pertolongan kepada orang pintar. Nah, siapa orang pintar ini? Orang pintar, kalau orang biasa, selain pengikut Ahlul Bait, orang pintarnya itu dukun. Tapi kita memiliki orang pintar 14 maksumin. Kita meminta pertolongan kepada beliau-beliau agar terhindar dari godaan setan. Insya Allah setan tidak akan mampu mendekati kita karena kita meminta pertolongan kepada beliau. Yaitu siapa 14 manusia ini? 14 manusia suci adalah Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani, inilah pelajaran kita hari ini. Antum jika perlu dicatat, antum catat dan dipelajari karena akan masuk di dalam imtihan. Naam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.